Mihnatun nisa madrasatul awliya. Yang kepengen jadi wali, sekolah dulu kepada istri-istri kalian. Menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu dambaan setiap hamba, dambaan setiap kita ini. Siapa sih yang tidak pengen menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah? Tentu di antara kita pasti jawabannya mau, tapi hanya saja kitanya masih belum bisa untuk mendapatkan derajat tersebut, karena dikalahkan dengan nafsu, syahwat, dan angan-angan. Oleh karena itu, ada satu cara yang mungkin bisa kita lakukan, bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan. Cara ini memang dianggap mudah, iya, dianggap susah pun iya. Ya. Dalam satu kitab dinyatakan bahwasanya tidak sedikit para kekasihnya Allah itu diangkat menjadi wali, ditempatkan di tempat yang mulia, diangkat derajatnya di sisi Allah itu lantaran sebab dari istri mereka, dari cobaan ujian yang datang daripada istri mereka. Jangan katakan, jangan bilang kalau istri para walinya Allah itu manut semua, soleha semua. Tidak. Bahkan di antara mereka banyak sekali istri-istri yang tidak manut kepada suaminya, padahal suaminya itu wali. Seperti contoh istrinya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai, pemimpin ataupun foundernya daripada Thariqah Ar-Rifaiyah yang tersebar di seluruh dunia? Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai? Beliau orang yang mulia, wali Allah, derajatnya sangat-sangat luar biasa. Tapi nyatanya istri beliau itu suka marahkan beliau. Bahkan diceritakan istri beliau ini sampai melempari beliau dengan alat-alat dapur, barang-barang dapur. Wali kena lempar nih, Bu. Wali kena lempar barang-barang dapur. Wali kena lempar dengan kuali. Wali kena lempar dengan panci dan lain sebagainya. Sampai membekas, ya, kotoran daripada barang-barang tersebut di baju beliau, hitam. Maka ada satu orang yang bermimpi dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai bahwasanya Imam Ahmad Ar-Rifai ini ditempatkan di tempat yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pengen menanyakan amalan apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai sehingga Allah memberikan tempat yang sangat-sangat mulia. Maka datanglah laki-laki ini kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai, bertamulah di rumahnya. Ketika datang ke rumah beliau, rupanya pada saat itu Syekh Ahmad Ar-Rifai kena marah, lagi kena bleterkan, kata orang Pontianak, lagi kena lempar dengan barang-barang dapur, ya. Maka ditanyakan oleh laki-laki tadi, wahai imam, wahai syekh, kenapa? Apa yang terjadi, syekh? Beliau merespon, menjawab, senyum. Tidak ada apa-apa, kata beliau. Maka orang tersebut kembali lagi, takut mengganggu Syekh Ahmad Ar-Rifai, kembali lagi pulang. Lalu diberitahukan kepada laki-laki tadi ini bahwasanya Syekh Ahmad Ar-Rifai itu sering kena marah istrinya, sering kena bleterkan istrinya, sampai dilempar dengan barang itu lantaran beliau masih punya hutang kepada istrinya sebanyak 500 dinar, mahar daripada perkawinannya. Maka orang tadi ini langsung kembali ke rumahnya cepat-cepat, mengambil uangnya untuk melunasi hutang Syekh Ahmad Ar-Rifai, ya. Ketika balik lagi ke rumah Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau bertemu lagi, langsung disodorkan uang tadi kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai santai saja,
Apa ini kata beliau? Ini uang ya Syekh, 500 dinar untuk membayarkan hutangmu agar engkau tidak dizolimi lagi oleh istrimu, tidak dimarahi lagi oleh istrimu, tidak dilempari lagi oleh istrimu. Apa jawaban Syekh Ahmad Rifai? Apakah beliau menerima daripada bantuan tadi? Tidak, saudara. Beliau katakan, kalau aku terima bantuan engkau ini, niscaya engkau tidak bisa melihat lagi, niscaya engkau tidak bisa bermimpi aku kalau aku ini ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku dapatkan keistimewaan ataupun derajat yang tinggi ini dikarenakan aku bersabar, masih bersabar akan kelakuan, sikap, perilaku istriku, kata Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini kisah bisa menjadikan pelajaran untuk kita sebagai suami, khususnya yang sudah berkeluarga. Jangan sampai kalian memukul istri kalian. Jangan sampai kalian main tangan kepada istri kalian. Ingat, mereka adalah orang-orang yang mulia, wanita yang mulia, yang derajatnya sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai loncatan untuk kita para suami agar kita mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan tempat mulia seperti mana kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan daripada hikayat dan cerita-cerita para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi dan bersabar akan sikap kelakuan daripada istri-istri kita.